Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk pagi ini saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya, walaupun Ibu Gembala di bawah, saya berterima kasih juga buat Ibu Gembala yang boleh memberikan kesempatan sekali lagi saya menyampaikan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur saya ada pagi ini saudara, karena dalam perjalanan di bulan Desember saya melayani di Halmahera dan saya pergi ke daerah yang jauh sekali dari biasanya dan harus naik perjalanan yang jauh, dan terakhir saya setelah turun dari pesawat naik speedboat, naik travel, turun lagi saya naik perahu 6 jam di tengah matahari terik dan kulit saya terbakar. Tapi saya bersyukur Tuhan sudah sembuhkan. Dan pagi ini juga saya sangat mengucap syukur dari Halmahera. Saya berangkat ke Sulawesi Tengah dalam perjalanan yang jauh juga. Tapi Tuhan tolong saya. Satu hal yang saya selalu taruh dalam hidup ini, mengawalinya dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran. Dan biar kita mengawali semuanya dengan Tuhan. Amin saudara. Di tahun yang baru ini kita awali semua dengan Dia yang punya tujuan yang dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, mungkin secara berumah tangga kita punya banyak tujuan, banyak ambisi, banyak mimpi. Bu Lydia, haleluya. Saya harus bilang terima kasih karena saya membutuhkan foto juga. Puji Tuhan. Saudara, mungkin secara pribadi kita punya mimpi-mimpi dalam hidup ini. Dari tahun ini sampai ke depan, ya Bapak Ibu, banyak cita-cita yang kita buat. Tapi taruh dalam hidup ini bahwa Tuhan punya tujuan yang lebih dahsyat. Tuhan punya tujuan yang lebih luar biasa. Lewat dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam apapun yang kau buat. Haleluya. Sebab mari kita buka dulu kebenaran firman. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Kitab Kolose pasal 1 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Katakan amin. Dia menciptakan kita dengan satu tujuan. Dia menciptakan kita untuk maksud yang luar biasa. Dan untuk kemuliaan namanya. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan saja awal tahun memasuki 2024. Tapi taruh dalam hidupmu untuk mengawali segala sesuatu. Mari awali dengan Tuhan.
Awali dengan Tuhan yang luar biasa. Sebab dia punya tujuan yang spesial untuk kehidupan kita. Katakan amin. Maukah kita hidup untuk memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidup ini? Jadi bukan saja tujuan pribadi, tujuan diri sendiri. Tapi maukah kita mengizinkan hidup kita, tujuan Tuhan itu dinyatakan. Tujuan Tuhan itu digenapi. Haleluya. Sebab tujuan Tuhan itu ilahi. Tujuan Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan tujuan Tuhan itu dahsyat ke depan. Kita akan melihat rencana Tuhan digenapi dan kemuliaannya nyata di dalam hidup ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk melihat tujuan Tuhan nyata dalam hidup kita. Untuk berjalan memenuhi rencananya, kehendaknya. Tujuannya tergenapi dalam kita akan menemukan identitas dan tujuan hidup melalui hubungan dengan pribadi Yesus. Amin. Kita harus memiliki hubungan dengan pribadi Yesus. Saudara, kalau memiliki hubungan dengan pribadi Yesus, berarti Yesus sendiri yang membawa kita untuk masuk dalam rencana. Bukan diri kita sendiri yang tidak memiliki kemampuan. Nah, Bapak Ibu, melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Yang pertama di sini, saudara, kalau hidup orang percaya mau melihat rencana tujuan Tuhan nyata di dalam kehidupan ini, berarti dia punya pengalaman pribadi dengan Yesus terlebih dahulu. Sehingga perjalanan hidupnya, dia berjalan dengan Yesus, tujuannya akan tercapai. Sebab bukan dia yang berjalan sendiri, tapi Yesus yang adalah Immanuel. Amin. Saudara tahu kata Immanuel sangat sederhana. Yesus berjalan sambil memegang tangan saudara. Dan saudara memegang tangan Yesus. Lalu berjalan bersama. Yesus memegang tangan saudara. Dan tangan saudara memegang tangan Yesus. Lalu berjalan bersama-sama. Pasti ada lembah yang harus kita jalan. Pasti ada bukit yang tinggi yang harus kita jalan. Tapi kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk mengawali untuk berjalan dengan Yesus. Pasti hidupmu sudah menjadi anak. Pastikan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dengan apa, saudara? Yang pertama, menyadari bahwa hidup kita ini adalah orang berdosa. Lalu kita butuh pengampunan dari Bapa di sorga lewat pengorbanan Yesus di tiang kayu salib. Mungkin di antara kita yang belum yakin bahwa Yesus adalah juru selamatku yang mampu mengampuni, membebaskan aku dari dosa.
dan membawa aku berjalan bersamanya dalam rencana yang luar biasa. Karena aku terikat dengan dosa dan berbagai macam. Bapak Ibu, salib karya keselamatannya itu sudah nyata bagi dunia. Sebab karena begitu besar kasih Allah untuk kita semua, sehingga Yesus mati di salib untuk menebus, membebaskan kita dan menjadikan kita anaknya. Karena Alkitab berkata, seberapa orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia diberikan kuasa menjadi anak-anak. Amin. Apakah Bapak dan Ibu, saudara masih memiliki keyakinan itu? Atau masih ada beberapa yang belum? Saya belum yakin bahwa saya sudah diampuni, saya sudah disucikan oleh darah Yesus. Sehingga saya dapat berjalan, memiliki hubungan dengan Yesus. Berjalan di dalam dunia ini. Dan untuk memenuhi tujuan ilahi dengan kehidupanku. Kita hanya datang dan mohon pengampunan. Bapak, aku datang. Tuhan, hari ini aku menyadari hidupku bahwa sucikan, kuduskan, bersihkan hidupku dengan darah-Mu Yesus. Haleluya. Lalu Bapa, aku datang kepada Tuhan. Aku mengundang Engkau Tuhan Yesus datang dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Detik itu saudara adalah anak Allah. Yesus milikmu dan engkau milik dari Yesus. Dan engkau akan berjalan di dalam dunia ini bersama-sama dengan Dia. Dan Dia akan memimpin engkau sesuai dengan rencananya. Ada tujuannya yang akan dinyatakan dalam hidup. Amin. Ya, yakinkah bahwa semua sudah menjadi. Amin. Amin. Atau berapa dari saudara yang masih mau katakan, tolong doain. Saya membutuhkan Yesus secara pribadi dalam hidupku. Boleh saya lihat tangan saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada beberapa dari saudara kami di tempat ini yang membutuhkan Yesus menjadi juru selamat pribadi. Sehingga Yesus akan berjalan dengan hidup mereka. Mereka datang pagi hari ini kepada Tuhan. Mari semua tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama dengan mereka yang tadi mengangkat tangan. Boleh angkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Pada pagi hari ini, aku menyadari hidupku. Aku berdosa di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, ampuni aku. Sucikan aku di dalam darah-Mu. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan. Pimpin aku, tuntun aku, untuk aku berjalan bersama dengan Engkau. Dan memenuhi tujuan rencana-Mu yang mulia dengan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur.
Aku puji namamu. Dalam nama Yesus, aku mengucap syukur dan aku berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita undang dia jadi juru selamat pribadi. Dan kita diberikan kuasa menjadi anak. Tidak pernah kita sendiri di dalam Tuhan. Karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Mari awali semua kehidupan kita ini bersama dengan Yesus. Mari awali apapun yang menjadi kerinduanmu. Prioritas utama adalah Yesus. Dan biar tujuannya itu nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi. Kalau tadi saya sudah berkata kepada saudara bahwa saudara menemukan identitas dan tujuan saudara melalui hubungan dengan Yesus adalah yang utama dalam hidup untuk memenuhi tujuan dari Tuhan dalam hidup kita. Punya identitas yang jelas. Kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan jadi penolong kita. Itulah sebabnya sekali lagi apapun yang di dalam kehidupan. Awalilah dengan Yesus. Awalilah dengan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Lalu kemudian hubungan kita dengan Yesus itu terus dijaga. Terus dipelihara. Bukan sekedar hari itu. Baik saudara setia datang hari Minggu ini. Ibadah kita bagus. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi lebih dari itu. Hubungan, kedekatan, secara pribadi dengan Tuhan itu perlu dijaga. Yohanes pasalnya yang ke-15. Kehidupan yang intim, yang akrab. Hubungan yang luar biasa dengan Kristus. Seperti pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa. Kita berbuat dengan hidup ini kita tahu rencana tujuannya yang kita nyata lewat hidup kita. Lebih dari segala keinginan kita untuk mencari nafkah, keinginan untuk bersekolah dan lain sebagainya. Tapi biar kehendak Tuhan itu nyata di dalam kehidupan. Hari lepas hari ada kerinduan. Apa yang kita lakukan itu yang Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan itu yang menjadi kehendak. Apa yang kita lakukan itu
itulah yang Tuhan bawa kita untuk memenuhi tujuannya dengan hidup kita. Untuk itu sekali lagi, awali hidup ini dengan Yesus. Dan bangun terus hubungan yang akrab, yang intim dengan Dia. Sehingga engkau akan terus berjalan dengan Dia. Dan Dia akan memberikan kepada saudara kekuatan, semangat, iman untuk melangkah di tahun ini dan sampai Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hubungan dengan Yesus itu perlu dijaga, perlu dipupuk senantiasa. Dengan apa saudara? Kita harus terus hidup di dalam doa dan minta tuntunan Roh Kudus dengan hidup. Bapak Ibu, ada kesaksian sebelum saya masuk lebih lanjut dalam firman. Ada kesaksian dari anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mereka memiliki kemenangan iman dengan hidupnya. Tuhan menyatakan rencananya yang luar biasa. Seperti Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 4. Filipi pasal 3 ayatnya yang keempat. Saudara, ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada tujuan. Paulus luar biasa, dia punya tujuan untuk memenuhi tujuan dengan hidupnya. Dan dia berkata, dia begitu bersemangat, dia begitu berlari-lari. Saudara, puji Tuhan, biar pada pagi hari ini juga kita punya semangat, kita punya kerinduan seperti Paulus. Di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, ada panggilan yang mulia, panggilan yang luar biasa, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Amin. Sampai saudara, di hari-hari Paulus, di dalam masa-masa kehidupannya, dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara itu. Mari Bapak Ibu, ada panggilan Tuhan yang luar biasa. Tujuan Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita bersemangat berjalan bersama dengan Dia, memenuhi panggilan surgawi itu. Itulah sebabnya kita taruh Yesus di depan. Kita prioritas Yesus lebih dari semua, seperti firman Tuhan katakan. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu Yesus. Taruh Dia prioritas utama dalam hidupmu. Maka saudara, yang tujuan ilahi lebih dari segala keperluan-keperluan di bumi itu dicukupkan.
Lebih dari itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan mau kita terus memiliki hubungan yang dekat, yang luar biasa, akrab dengan Dia. Sebab di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-15 bunyinya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa. Saya sedang berdiri di antara sahabat-sahabat yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, yang selalu mengawali segala sesuatu dengan Tuhan. Puji Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita kadang-kadang berpikir untuk memenuhi tujuan Tuhan dengan hidup saya, atau untuk saya melakukan kehendak Tuhan. Apakah saya mampu untuk saudara? Sebab Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada saudara. Katakan amin. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Katakan amin. Haleluya. Lewat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menolong saudara. Yohanes 6 ayat 13. Dia akan menolong saudara untuk hidup dalam kebenaran. Dia akan menolong saudara untuk mencapai tujuannya Tuhan dengan hidupmu. Dia akan menolong saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan tinggal dengan engkau, beserta dengan engkau, dan terus menghibur engkau, menguatkan engkau di sepanjang perjalanan hidupmu. Dan Roh Kudus akan tolong saudara, Bapak Ibu, untuk memiliki iman, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk memiliki kerinduan, untuk menaruh Yesus di depan, mengawali dengan Tuhan di depan. Mari terus baca firman Tuhan. Firman Tuhan akan selalu menuntun jalan hidup. Dan saudara terus hidup di dalam doa. Sebab di dalam engkau berdoa, engkau terus membangun hubungan yang intim, yang dekat. Awali perjalanan rumah tangga. Awali perjalanan hidup. Awali. Engkau akan melihat sesuatu yang tidak akan engkau dapat pikirkan. Sebab terlalu jauh rencana Allah yang mulia itu, kemuliaannya yang akan dinyatakan dalam hidup. Amin. Tuhan memberkati. Mari. Haleluya. 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 Saya bersyukur saya sedang ada di antara sahabat-sahabat Tuhan yang terus dan terus dan terus akan membangun kedekatan dengan Tuhan. Bahkan terus menaruh Tuhan prioritas utama dalam hidupnya. Dan mereka, Bapak Ibu, akan melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidup. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hidup di dalam firman Tuhan. Dan lebih dari itu, mata kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Dia, mengawali Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Mari mata kita tertuju kepada Dia. Awali dengan Tuhan. Dan mata kita tertuju kepada Dia. Sebab Dia prioritas utama dalam hidup kita. Ku serahkan Haleluya. Bimbing aku. bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan Sebagai doa kita, mari angkat tangan kita. Mataku tertuju padamu. Mataku. Haleluya. Glory buat Yesus. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu Bapak-bapak, kami kembali menyadari bahwa ketika semuanya berawal dari Engkau, maka kami harus mampu menundukkan diri kami. Dan kami tahu itu pun juga karena kasih-Mu yang besar yang membuat kami terus mampu mengakui dan akhirnya menempatkan Engkau di tempat yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau belajar terus menyenangkan Engkau dengan kami menjaga hubungan kami dengan Engkau. Kami terus mau melatih diri kami
untuk merenungkan firman-Mu, untuk berdoa, bersekutu dengan Engkau, sehingga kami terus menikmati kekuatan yang baru itu. Kami mampu berjalan di dalam terang kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa, dan biarlah pagi hari ini kami mendapat keteguhan hati untuk mengawali tahun 2024 bersama dengan Engkau. Kami tahu mungkin ada hal yang tidak baik terjadi, tapi mungkin juga ada banyak hal yang baik terjadi. Tapi satu yang pasti, Engkau memegang tangan kami. Dengan tangan kanan-Mu yang perkasa itu, kami serahkan seluruh rangkaian firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu memeteraikannya di dalam hati kami. Engkau akan juga memberkati hamba-Mu Bapak Roy yang sudah menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.